Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah ya untuk mata kuliah kecerdasan komputasional dengan judul Implementasi Artificial Neural Network untuk penentuan kelayakan penerima bansos. Nah, baik di sini untuk dosen pengampu Ibu Insinyur Heni Yulianti, MMM.Com. Kemudian saya sendiri penyusunnya adalah Jang Rahmat, ini NIM saya. Untuk program studi informatika PJJ S1 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Cyber Asia. Ya, baik. Saya akan mulai untuk menjelaskan dari mulai abstraknya dulu. Di sini dijelaskan kalau ANN ataupun Artificial Neural Network itu adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia gitu ya, atau lebih tepatnya meniru jaringan secara biologis ya yang ada pada manusia. Nah, ini dapat belajar dari data dan membuat sebuah prediksi sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Seperti misalkan klasifikasi gambar, pengenalan suara, dan juga untuk terjemahan bahasa. Nah, makalah ini membahas tentang ANN, implementasinya untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial atau bansos dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan ANN ini dapat membantu nanti mungkin pemerintah gitu ya dalam hal ini untuk penyaluran bansos yang lebih akurat, transparan, dan adil. Seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, ini ada pendahuluannya ya. Ini ketika kita ada program bansos gitu ya, kemudian menentukan proses siapa yang layak menerima bansos ini seringkali dihadapi masalah seperti keterbatasan data dan informasi, kurangnya transparansi, dan ketidakadilan dalam penyaluran bansos itu sendiri. Nah, ANN di sini dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut gitu ya. Jadi dia bisa digunakan untuk analisis datanya, informasi yang tersedia, dan nanti menentukan kelayakan penerima bansos secara lebih akurat dan transparan seperti itu. Dan kemudian untuk metodologi yang digunakan di sini, ini ada dimulai dari persiapan data dulu ya. Nanti data yang digunakan itu berupa data demografi, umur, dan juga jenis kelamin. Kemudian ada data pendapatan, ya, pekerjaan, kondisi rumah, kemudian jumlah tanggungan, ya, seperti itu. Nah, nanti data tersebut untuk di percobaan ya, ataupun diimplementasi di Python-nya itu nanti dalam bentuk array ya, disimpan dalam bentuk array. Jadi ini karena masih percobaan ya. Nah, kemudian untuk pembangunan model ANN ya di sini ini ada beberapa apa ya? Ada beberapa langkah ya di sini. Yang pertama adalah penentuan arsitekturnya. Kemudian untuk inisialisasi bobot, pemilihan algoritma pembelajaran dan penyesuaian hyperparameter gitu ya. Ini ada cukup lengkap penjelasannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pelatihan model ANN. Ini ada yang disebut dengan feed forward ya, perhitungan error, backpropagation, optimasi, dan validasi. Untuk evaluasi model di sini ada perhitungan metrik, analisis kesalahan, komparasi dengan metode lain. Nah, tapi sebenarnya tidak semua yang saya tulis di sini diimplementasikan ke coding Python yang nanti coding Python itu lebih simpel ya. Di sini saya jelasin secara ininya aja. Penerapan model lainnya nanti menggunakan integrasi dengan sistem yang ada, monitor pemeliharaan dan pelaporan evaluasi lanjutan. Ini mungkin untuk kedepannya. Untuk contoh implementasinya itu jauh lebih sederhana. Nah, di sini untuk coding dari contoh implementasinya ya, ini menggunakan TensorFlow dan Keras di Python. Nah, ini codingnya. Nanti untuk codingnya saya akan coba contohkan atau saya akan coba praktekkan di Google Colab ya. Oke, ini codingnya cukup nggak terlalu panjang sih ya, ini cukup cukup ini. Nah, ini kesimpulannya, JST bisa dapat jadi alat efektif untuk membantu pemerintah dalam penyaluran bansos yang lebih akurat, ini data pustaka dan SOCE. Oke, saya akan langsung menjalankan ya atau mendemonstrasikan dari codingnya menggunakan Google Colab. Nah, di sini saya akan mulai dulu dari import library yang dibutuhkan. Di sini ada NumPy, ada Scikit-learn ya, kemudian ada Keras juga ya. Nah, di sini ada datanya. Di sini datanya, data yang diinputkan ya, dataset yang akan kita latih atau yang akan di training. Ini ada orang pertama, ada umur gitu ya, ada jenis kelamin, ada pendapatan, maaf, kemudian jenis kelamin, kemudian dia bekerja atau tidak, dan kondisi rumah dan sebagainya gitu ya. Dan ini ada label menentukan dia layak menerima atau tidak menerima ya. Ini kita coba jalankan. Kemudian selanjutnya adalah eh, memisahkan ya antara yang nanti data yang akan dites dan data yang akan data yang akan ditrain dan data yang dites. Nah, ini menentukan modelnya. Nah, ini selanjutnya kita tinggal train dengan epoch 100 ya dan batch size 10. Nah, ini di sini langsung kelihatan ada apa tuh namanya? Ada akurasi segala macam ya di sini. Nah, saya akan coba compile modelnya.
Oh, ini sama ya, ini latihan lagi 2 kali. Nah, terus nanti selanjutnya baru kita masukin. Jadi ketika modelnya sudah jadi, nah ini kan udah jadi, modelnya udah di training, udah jadi. Nah, sekarang kita akan coba masukin input baru. Ya, kita run. Nah, di sini pertama masukin umur. Misalkan ada orang umurnya misalkan berapa ya? Misalkan 45 gitu ya. Lalu dia laki-laki ya, 0. Lalu pendapatan per bulannya misalkan cuman 2 juta gitu ya. 2 juta berarti tulis 2.000 ya. Terus pekerjaannya dia misalkan bekerja ya. Kondisi rumahnya misalkan kurang baik gitu ya. Lalu jumlah tanggungannya misalkan ada 4 orang. Nah, kita lihat di sini keterangannya tidak menerima bansos ya. Nah, kita coba jabaran lagi. Kita coba. Misalkan ada umur orang 28, kemudian jenis kelaminnya misalkan pria, pendapatan bulannya misalkan 2.000, ya 2.000, pekerjaannya ya dia bekerja, kondisi rumahnya dia baik, lalu jumlah tanggungannya misalkan ada 3. Nah, di sini dia diprediksi dia akan menerima bansos ya dengan kondisi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk model ini jika dirasa memang kurang tepat gitu ya, sebetulnya nanti dari data yang ada ini akurasinya kurang bagus misalkan itu nanti masih bisa di training ulang ya. Jadi dari data yang sudah diinput yang ada dari dataset ini itu bisa di training ulang nah dari ini. Dan nanti pun datanya sebetulnya pengembangan berikutnya datanya itu bisa diambil dari data misalkan Excel gitu ya ataupun CSV yang didapatkan misalkan dari data pemerintah misalkan kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk presentasi makalah dan juga implementasi untuk coding apa ya penerimaan bansos ya untuk menggunakan algoritma artificial neural network. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.